bertemu lagi dengan saya Miss Yohana. Kali ini kita akan membahas mengenai siklus menstruasi. Bagi kalian yang penasaran mengenai siklus menstruasi, jangan kemana-mana dan simak terus videonya, oke? Apa sih menstruasi itu? Dapatkah menstruasi saat hamil? Nah, di sini dijelasin, menstruasi adalah pendarahan secara periodik dari uterus atau rahim yang disertai pelepasan endometrium. Endometrium itu lapisan terdalam rahim ya. Nah, dari pernyataan ini aja kita sudah bisa menyimpulkan, jelaslah orang hamil nggak bisa mens karena kalau orang hamil itu dinding rahimnya dipakai untuk implan dan perkembangan embrio. Jadi, dinding rahimnya tidak akan luruh ya. Langsung saja, menstruasi itu ada 4 fase by lovers. Yang pertama, fase menstruasi. Fase menstruasi ini terjadi bila ovum tidak dibuahi oleh sperma, sehingga korpus luteum yang digambar ini berhenti memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Turunnya estrogen dan progesteron ini yang menyebabkan ovum lepas dari dinding endometrium. Kalau ovum lepas, otomatis endometriumnya jadi sobek kan? Itulah yang menyebabkan peluruhan atau pendarahan. Nah, umumnya proses pendarahan terjadi selama 5 hari dengan rata-rata pengeluaran volume darah 50 ml. Kemudian yang kedua, fase praovulasi atau fase folikuler. Akhir siklus menstruasi. Fase ini dimulai saat hipotalamus yang ada di otak mengeluarkan hormon gonadotropin. Hormon gonadotropin ini yang akan merangsang hipofisis mengeluarkan FSH atau follicle stimulating hormone. Nah, FSH ini akan merangsang pembentukan folikel primer di dalam ovarium yang mengelilingi satu oosit primer. Folikel primer dan oosit primer akan tumbuh sampai hari ke-14 sampai folikel matang sehingga disebut folikel de Graaff dengan oosit sekunder di dalamnya. Selama folikel bertumbuh, folikel juga melepaskan hormon estrogen yang menyebabkan endometrium tebal lagi. Proses ini disebut proliferasi. Kalian harus tahu, peningkatan estrogen selama pertumbuhan folikel juga mempengaruhi serviks untuk mengeluarkan lendir yang bersifat basa. Lanjut, yang ketiga, fase ovulasi. Saat mendekati fase ovulasi, terjadi perubahan produksi hormon. Peningkatan kadar estrogen selama fase praovulasi menyebabkan terjadinya hambatan terhadap pelepasan lanjutan SH dari hipofisis. Nah, turunnya FSH menyebabkan hipofisis melepaskan LH atau luteinizing hormone yang fungsinya untuk merangsang pelepasan oosit sekunder dari folikel de Graaff. Lepasnya oosit sekunder dari folikel de Graaff ini disebut fase ovulasi. Oosit sekunder akan berdiferensiasi menjadi ovum dan siap dibuahi sperma ya guys. Dan ini terjadi pada hari ke-14. Don't forget it. Yang terakhir, fase pasca ovulasi atau fase luteal. Pada fase ini, folikel de Graaff yang sudah ditinggalkan oleh oosit sekunder akan berkerut dan berubah menjadi korpus luteum dan tetap memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Tapi, produksi hormon estrogen di sini tidak sebanyak saat di folikel de Graaff. Jadi, pada tahap ini, progesteron membantu kerja estrogen untuk menebalkan dinding rahim dan juga merangsang sekresi lendir pada vagina dan pertumbuhan kelenjar susu pada payudara. Keseluruhan fungsi tersebut berguna untuk menyiapkan implantasi zigot pada uterus bila terjadi pembuahan atau kehamilan. Proses pasca ovulasi ini berlangsung di hari ke-15 sampai ke-28. Namun, bila sekitar hari ke-26 tidak terjadi pembuahan, korpus luteum akan menua dan berubah menjadi korpus albikan.
sehingga tidak akan menghasilkan hormon lagi. Nah, sehingga konsentrasi estrogen dan progesteron akan menurun dan dilanjutkan ke fase menstruasi lagi.